Assalamualaikum Sobat Football United. Masih terkait dengan Sir Jim Ratcliffe, gue baca ada informasi kalau selain Paul Mitchell, ada dua nama lain yang dikaitkan nih dengan posisi di board management ya. Bahkan salah satunya mungkin akan menempati nggak tahu mungkin CEO atau posisi direktur atau bahkan ada posisi baru lagi, itu juga sangat mungkin ya. Karena disebutkan kan Sir Jim Ratcliffe akan lebih memegang kegiatan terkait dengan sepak bola, bahkan memiliki otoritas yang juga kuat di sana, bisa mengganti membawa orang baru. Posisi John Murtough sekarang ini sangat-sangat rawan, dan Richard Arnold pun menurut gue juga demikian, dan mungkin juga posisi-posisi lain di Manchester United saat ini. Tapi disebutkan juga kalau situasi dengan Erik ten Hag ini berbeda. Kepercayaan terhadap Erik ten Hag, bahkan kekaguman atas kinerja Erik ten Hag ini cukup tinggi di kubu Ineos, sehingga nampaknya Erik ten Hag masih aman-aman saja. Nah, Paul Mitchell gue sudah bikin di video gue sebelumnya. Nah, sekarang ada dua nama yang dikaitkan dengan Manchester United. Yang pertama adalah Sir David John Brailsford. Ini disebutkan memiliki peluang masuk ke manajemen Manchester United. Siapa dia? Dia adalah coach Inggris ya, coach sepeda Inggris. Sebelumnya dia ini pernah menjadi performance director dari British Cycling atau ya sepak bola sepeda Inggris. Dan saat ini dia menjadi tim principal di UCI World Team Ineos Grenadiers. Jadi dia ini orang Ineos. Dia sekarang ini juga memiliki peran di OGC Nice sebagai Director of Sport. Dan ini juga terkait dengan posisi yang sama di Ineos. Nah, ini dia Director of Sport gitu ya. Dia di OGC Nice juga, dan nampaknya ada peluang dibawa ke Manchester United. Langsung pertanyaan gue adalah, ya, akankah dia meninggalkan posisinya di Nice terus pindah ke Manchester United? Karena gue belum tahu informasi yang lebih lagi gitu loh. Ini juga menunjukkan bagaimana fokus dari Sir Jim Ratcliffe dari Ineos. Akankah lebih ke Nice atau ke Manchester United ini? Di Nice tentu saja mereka lebih leluasa untuk melakukan kegiatan, pergerakan, dan lain-lain karena mereka pemilik yang absolut. Sementara di Manchester United kan tidak. Tapi bagaimana nih konsentrasinya? Karena ukuran klub juga berbeda, Nice dengan Manchester United, ya kan? Ini tanda tanya besar bagi gua. Dan nampaknya Sir David John Brailsford ini ya tantangan sih, karena kalau dia datang ke Manchester United dengan apapun posisinya, ukuran OGC Nice dengan Manchester United kan berbeda. Tapi kalau melihat dia punya pengalaman di olahraga di British atau di Inggris, artinya dia juga punya relasi yang cukup kuat nih di Inggris. Ya mungkin ini akan jadi faktor positif dari Sir David John Brailsford. Mari kita nantikan ya posisi apa yang akan ditempati oleh Sir David John Brailsford. Akankah ke CEO atau COO atau apa, gue juga gak tahu, gue nantikan. Karena ada nama kedua nih. Nama kedua adalah Jean-Claude Blanc. Nah, sekarang ini atau dia ya, dia ini adalah French General Manager, dan dia pernah menjadi marketing eksekutif di Paris Saint-Germain dan juga pernah menjadi CEO di Juventus. Kalau gue lihat di Transfermarkt, ya dia pernah jadi CEO bahkan di PSG. Dia pernah menjadi presiden di Juventus, pernah juga menjadi CEO di Juventus. Nah, kalau gue lihat ya, ketika dia di PSG dulu nih, dari tahun 2011 sampai dengan 2022, dengan posisi CEO, siapa saja nih pelatih yang berada di sana dan berapa lama pelatih-pelatih tersebut berada di PSG? Kalau gue lihat ya, ada Carlo Ancelotti 2 tahun, ada Laurent Blanc 3 tahun, Unai Emery 2 tahun, Thomas Tuchel 2 tahun, Mauricio Pochettino 1 tahun, Christophe Galtier 1 tahun, dan sekarang Luis Enrique
Jadi yang paling lama ini 3 tahun ya, Laurent Blanc. Hampir 3 tahun bahkan kalau melihat di bulannya, tapi kalau dari tahunnya 3 tahun. Ya ini terlalu banyak ganti-ganti ya. Dan ini menjadi pertanyaan lagi bagi gue. Akankah gaya seperti ini diterapkan di Manchester United? Kalau iya, ya apa bedanya dengan yang sebelumnya? Gue nggak tahu nih, asumsi gue ya. Sekali lagi kalau melihat dari bagaimana cara dia mengatur pergerakan pelatih di PSG. Dan kalau melihat prestasi PSG di Ligue 1, mereka sangat luar biasa. Tapi di Champions League yang merupakan target utama dari PSG, dalam kurun waktu dia menjabat di PSG sebagai CEO, tidak tercapai, ya kan? Belum tercapai. Dan di musim 2009-2010, Jean-Claude Blanc ini menjadi presiden di Juventus. Nah, itu manajer juga ada pergantian di sana ya. Sekali lagi dari Ciro Ferrara dan juga Alberto Zaccheroni. Dan yang gue lingkarin adalah bagaimana posisi Juventus di kompetisi-kompetisi yang diikuti. Di Serie A peringkat 7, Coppa Italia sampai perempat final, UEFA Champions League nggak lolos group stage, berada di peringkat ketiga dan harus ke Europa League yang mentok di babak 16 besar. Jadi menurut gua apa ya, dari data itu ya gua sih melihat pertama adalah Jean-Claude Blanc ini punya pengalaman tentu saja di sepak bola Eropa, pernah bekerja di posisi yang penting di PSG dan juga Juventus, dua klub raksasa di Eropa ya, terutama di masa ini. Tapi bagaimana yang mengkhawatirkan gue adalah gaya dia. Ternyata dia kalau dilihat dari PSG ketika jadi CEO di sana ya, pergerakan pelatih terlalu sering di sana. Gue tahu tekanan besar ya, tapi ya ini style yang seperti itu ternyata. Dan di Juventus pun juga nggak bagus-bagus banget, nggak mulus-mulus banget ya kalau dari data yang gue terima. Memang itu di PSG dan itu di Juventus. Di Manchester United bisa jadi beda, bisa jadi iya. Tapi gue khawatir sih sebenarnya. Bahwasanya sekali lagi dia punya pengalaman di sepak bola, yes. Tapi apakah dia orang yang tepat? I don't know, gue nggak tahu. Karena gue tidak teryakinkan dengan rekam jejaknya sih, itu saja. Dan di mana kira-kira dia akan ditempatkan? Akankah ada di posisinya Richard Arnold atau di posisinya John Murtough atau yang lainnya? Jujur kalau sekali Jean-Claude Blanc, dia pernah jadi CEO, pernah jadi presiden, ya nampaknya posisi untuk menggantikan Richard Arnold lebih cocok menurut gua ya. Dan yang harus dinantikan juga bagaimana kolaborasi sinergi dengan contoh Paul Mitchell, contoh Erik ten Hag seperti apa, orientasinya seperti apa. Karena yang gue harapkan mau Jean-Claude Blanc mau Paul Mitchell orientasinya adalah mensupport Erik ten Hag. Gue tidak ingin ada perubahan gitu loh. Karena kalau perubahan berarti kita setback lagi, kita mundur lagi, yang sudah sekian persen maju mundur lagi nih 0%. Dan mungkin ada yang berpikir nggak apa-apa lah mundur untuk maju. Iya kalau jaminannya bisa maju lebih jauh lagi, tapi kalau tidak justru lebih tersendat karena ya segala sesuatu sekarang yang berada di squad Manchester United utamanya ini kan mengadopsi gayanya Erik ten Hag. Termasuk juga pemain-pemain yang didatangkan, pemain-pemain yang dilepas, pemain-pemain yang diberi kesempatan, kebijakan di dalam klub, di dalam tim, di dalam dressing room. Ini kan sedang dalam bingkai proses yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Bayangkan kalau ini harus diganti lagi, orang Erik ten Hag diganti dengan siapapun itu. Semua ini kan akan berubah lagi menurut gue. Mulai lagi dari nol. Makan waktu lagi. Dan sekali lagi ya, melihat rekam jejak dari Jean-Claude Blanc di Juventus, di PSG, ada tanda tanya besar bagi gue di sana. Dan kalau melihat siapa tadi yang dari Ineos, lupa gue namanya, sorry gue intip dulu namanya, Sir David John Brailsford. Ya ini hanya kepanjangan tangan
Ineos sih. Mungkin orang kepercayaan dari Sir Jim Ratcliffe yang mungkin akan menjadi co-CEO, atau mungkin nggak tahu gue ya posisinya akan seperti apa, atau mungkin orangnya Sir Jim Ratcliffe, eh, perwakilan Sir Jim Ratcliffe secara langsung di Manchester United itu juga bisa. Artinya dia akan berada posisinya lebih tinggi daripada CEO. Mungkin itu juga yang terjadi, atau banyak hal yang bisa dijabat gitu loh, atau mungkin ada posisi baru juga. Tapi yang jelas ini hal yang apa ya, butuh klarifikasi sih menurut gue. Karena again gue ulangi, yang gue harapkan adalah siapapun yang datang bukan tidak banyak ya, tidak merubah bahkan komponen dressing room, komponen tim Manchester United. Dalam hal ini adalah posisi staf kepelatihan Erik ten Hag. Itu penting sekali, itu sangat krusial menurut gue. Tapi kita lihat saja ya, apakah tanda tanya gue ini akan yang cukup besar sebenarnya dengan kedua orang tersebut itu akan berujung positif atau negatif, atau bahkan dua orang itu tidak jadi ke Manchester United ya, kita lihat saja. Tapi bagaimana Sobat Football United dengan fakta-fakta tadi yang gue sampaikan terkait dengan dua nama yang juga disebutkan secara kencang ya, punya peluang untuk datang ke Old Trafford ke Manchester United, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.